Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1647, Pertempuran Sengit dengan para pendekar. Kali ini kita benar-benar mendapat masalah. Johan Liao memandang Thomas Qin, berkata pelan padanya, jika tahu bahwa itu adalah orang dari kelompok pendekar, juga merupakan anggota tahta suci bagian barat, maka Johan Liao pasti akan mencari atasannya, mengajukan bala bantuan, karena mereka dan anggota kelompok pendekar sama sekali bukan level yang sama. Orang-orang ini lebih kejam daripada pesawat terbang dan meriam. Mereka ini sama seperti dewa kematian. Mereka adalah maut yang paling menakutkan dari tahta suci. Sudah aku bilang walau itu Raja Langit yang datang, itu tidak akan berhasil. Thomas Qin tersenyum tipis, melihat Johan Liao, yang memegang pedangnya dengan erat, bersiap melawan para pendekar. 5 pendekar langsung bergegas menghampiri Thomas Qin, terlihat jelas aura membunuh yang kuat. Kekuatan para pendekar terbentuk karena berulang kali mereka sudah pernah menantang maut, memusnahkan lebih dari puluhan juta orang, barulah menjadi iblis pencabut nyawa, membuat mereka menjadi pendekar tahta suci. Tidak ada pendekar yang dipilih karena kehebatannya, mereka lebih langka dari raja tentara, mereka sangat kuat, karena ketika membunuh, tubuh mereka mengeluarkan energi gila. Energi semacam itu tidak dimiliki oleh para tentara, mereka tidak menghargai nyawa manusia, dan yang mereka terima hanyalah perintah dari paus. Bunuh, bunuh, dan membunuh banyak orang lagi. Dan Yiran Zuoye-nya, tugas mereka adalah menyelamatkan nyawa manusia. Setiap pendekar ini, setidaknya sudah membunuh 1000, atau bahkan 10.000, bagaimanapun, membunuh 1 orang dan puluhan ribu orang, itu sama sekali tidak sama. Segera setelah kelima pendekar itu bergerak, mereka akan membunuh Thomas Qin. Sebelumnya, orang itu sama sekali bukanlah pendekar, kalaupun memang pendekar, dialah yang paling lemah. Ketika kelima orang ini menyerang bersama, barulah Thomas Qin tahu kekuatan para pendekar. Pengenalan mereka soal perang hanyalah membunuh seseorang. Tidak mati, tidak ada jalan balik. Ini adalah tujuan mereka. Thomas Qin merasa kagum, aura membunuh orang-orang ini sangat kuat membuatnya mengernyit. Sebenarnya untuk apa keberadaan orang-orang ini? Demi menjaga hak, bisa mengusir mereka, selama demi tahta suci di kota Vatikan, hanya demi melayani paus, keberadaan tahta suci merupakan ancaman bagi seluruh daerah barat. 10 pendekar datang ke Gunung Kunlun. Bagi negara Huaxia, mereka sangat mementingkan hal itu, namun kali ini, orang yang mereka temui adalah Thomas Qin. Kekuatan Thomas Qin jauh melampaui mereka, jarak antara Master 1 Nadi dan Master 6 Nadi, masih sangat besar, bahkan jika kelima pendekar ini bersati, Thomas Qin juga tidak takut. Tetapi walau dia bisa melakukannya dengan baik, bukan berarti semua orang bisa melakukannya dengan baik. Pada saat ini, Johan Liao dan Yiran Zuo menyerang, dan terus-menerus didorong mundur oleh para pendekar, bahkan mereka bahkan lebih menderita, menghadapi satu pendekar, bahkan jika ada 20 anggota tentara, hampir tidak bisa menghadapinya, tetapi hasilnya di luar perkiraan. Saat ini, Mikah Zhou terus-menerus tersingkirkan, dia ingin melarikan diri, tapi di hadapannya, orang-orang ini adalah iblis. Dia tidak bisa menahan begitu banyak pendekar ini. Kekuatan orang-orang tahta suci sangat kuat. Bukankah kekuatan mereka sangat terlampau jauh, sama saja menyerahkan diri ke alam maut? Tidak, aku harus melarikan diri. Mikah Zhou dipukul mundur oleh pendekar. Saat semua orang tidak siap, dia segera memanfaatkan ini, dengan cepat mundur, bersembunyi di balik batu besar. Kalian semua ini bodoh. Biar kulihat apa kalian bisa mengalahkan mereka. Mereka adalah pendekar. Biar aku pergi dulu. Bab 1648 Bertemu Pendekar. Sekarang kalian di sini, jangan bergerak. Mendiwang, kemarilah. Biohan memanggilnya,
dengan cepat pergi ke gua. Ketika mereka berdua berjalan ke pintu masuk gua, mereka berdua sangat gembira. Bos, ini Kepala Zuo, dan ada tim Liao, Komando Naga dan Citah Komando datang. Tampaknya mereka menerima sinyal bantuan yang kita kirim. Mendi Wang sangat bersemangat sehingga tidak bisa berbicara dengan benar, bahkan sedikit tergagap, sama sekali tidak bisa percaya semua ini. Itu mereka. Bio Han juga dengan senang menganggukkan kepalanya. Kamu cepat beri perintah pada Kapten Xie dan lainnya. Kami akan segera bersiap menyerang, siap menghadapi para bajingan tahta suci, Lia bos. Mendi Wang buru-buru kembali ke gua memberitahu Cherry Xie dan lainnya. Sementara untuk pertama kalinya, Bio Han berada di baris terdepan di medan perang. Sekarang semua gerakan Yiran Zuo dan Johan Liao berhasil dihentikan. Bisa dikatakan mereka mundur teratur. Jika terus begini, mereka hanya berada di jalan buntu. Aku juga ikut, teriak Bio Han. Semua orang juga bersemangat, terutama orang-orang Komando Naga. Mereka sangat senang, ternyata Bio Han bos mereka masih hidup, tulang punggung mereka datang. Bos Han sudah kembali. Semuanya kembali, hahaha. Semua orang sangat bersemangat, meskipun Bio Han mungkin tidak dapat membalikkan keadaan, tapi ini sudah termasuk dukungan yang berarti untuk mereka. Dengan kedatangan Bos Han, membuat mereka bersemangat, karena Bos Han adalah sumber semangat di hati mereka. Bos Han. Tiba-tiba Yiran Zuo juga mengangkat kepalanya, melihat Bio Han, mereka punya harapan di dalam pertempuran ini, jadi upaya mereka sebelumnya tidak akan sia-sia. Aku tahu, bocah, kamu tidak akan bisa mati, hahaha. Kata Johan Liao sambil tertawa, keduanya saling berpandangan dengan semangat juang yang tinggi. Semua orang pun mulai bersemangat, dan sangat percaya diri, pertempuran dengan para pendekar pun dimulai lagi. Tetapi saat ini, tatapan Bio Han tertuju pada Thomas Qin, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tidak ada yang tahu hal ini lebih baik dari Saman, para pendekar ini sangat kuat, tapi saat ini, ada satu orang yang bisa melawan 5 pendekar, bukankah itu mengerikan? Siapa orang itu? Bio Han melihat ke arah Yiran Zuo. Dia adalah Dr. Qin, orang. Pernah aku katakan padamu, dia juga instruktur Qin dari Komando Naga. Awalnya dia sudah akan pergi, tapi setelah tahu bahwa kalian mendapat masalah saat berada di perbatasan, jadi berinisiatif untuk ikut dengan kami. Jika tidak ada Dr. Qin, kami sama sekali tidak bisa bertahan sampai sekarang. Kata Yiran Zuo terlihat kagum, Thomas Qin adalah andalan mereka, bahkan Johan Liao yang selalu merasa tidak puas dengan siapapun, dia tidak bisa berkata-kata saat berhadapan dengan Dr. Qin. Dr. Qin benar-benar kuat, dia masih sangat muda, kekuatannya ini seharusnya sudah menembus dan kekuatannya seharusnya bisa menembus Master 1 Nadi. Jika dia seorang Master 1 Nadi, sama sekali tidak mungkin bisa melawan 5 orang pendekar. Orang-orang ini, mereka adalah mesin tempur yang handal. Kata Bio Han, dia masih merasa ketakutan. Dengan adanya Dr. Qin, kami ada harapan. Pada saat ini, Cherry Xie juga berlari keluar gua bersama 30 orang yang tersisa, melihat banyak rekan seperjuangannya, dirinya berjuang sampai mati demi mereka. Hatinya terasa senang. Mereka yang melakukan kejahatan pada negara Huaxia, walaupun orang jauh. Sebagai warga negara Huaxia, kami tidak akan pernah menundukkan kepala. Kata Cherry Xie dengan nada serius, semua anggota Phoenix Komando dan Komando Naga sudah bergabung. Kali ini, barulah mereka bisa sepenuhnya menahan serangan para pendekar. Thomas Qin yang sedang melawan. 5 orang juga menarik perhatian Cherry Xie, dia sendiri melawan 5 orang pendekar, pertarungan itu sangat sengit, bahkan dia sendiri tidak pernah bisa terpikirkan hal ini, sebenarnya siapa pemuda ini? Dia sendirian memikul beban semua orang, jika bukan karena dia, mereka pasti sudah kalah. Menyingkir dari sini, teriak Thomas Qin, kelima pendekar ini sudah dilumpuhkan Thomas Qin, dan merasa hal ini sangat memalukan. Pada saat ini, pendeta tinggi Lawrence Anegi,
yang berdiri di atas batu menyaksikan pertempuran itu. Akhirnya mau tidak mau dia pun harus bertindak. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.